Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan wa ja'ala awwalahu rahmatan wa ja'ala awsatahu maghfiratan wa akhiruhu ifkum minan nar. Wassalatu wassalamu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, hari Selasa tanggal 11 April tahun 2023, kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah menghadiri acara buka puasa bersama dan tausiah agama yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat BKMM DMI DKI Jakarta. Mari sama-sama kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang saya hormati, kita dengarkan lantunan bacaan ayat suci Al-Quran yang nanti akan dibacakan oleh Adinda Ustazah Afifah. Akan membacakan Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 1-3 dan Al-Quran surat Al-Qadar. Adapun sari tilawah akan dibacakan oleh Adinda Ustazah Siti Khulaidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu tanazzalul malaikatu ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr Inna
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Hamim. Demi kitab Al-Quran yang jelas, sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkati. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari pengurus pusat BKMM DMI yang terhormat kepada Ustazah Ummu Kalsum SH. Disilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang kami hormati Ketua Umum BKMM DMI Ibu Dr. Hajah Nurdiati Akma MSI, para pengurus PP BKMM, yang terhormat para calon pendidikan Ustazah milenial dan juga alumni pendidikan Ustazah milenial dan juga utusan dari Ustazah Tangguh. Puja dan puji syukur hanya patut kita panjatkan kepada Allah yang Maha Rahman dan Rahim atas izin dan perkenannya jualah kita semua berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka program pimpinan pusat BKMM bersama dengan calon peserta pendidikan Ustazah milenial, alumni pendidikan Ustazah milenial dan Ustazah Tangguh. Juga salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita berbahagia bisa bertemu dan berkumpul sekaligus PP BKMM mengumumkan insya Allah pasca Ramadan ini pendidikan Ustazah milenial akan dibuka kembali ya Bu ya. Dan batch 2 juga sudah akan juga dimulai. Semoga itu berjalan lancar sesuai dengan rencana, kemudian pesertanya pun bisa maksimal dan hasilnya insya Allah kita bisa mencetak terus-menerus ustazah-ustazah milenial yang akan berkiprah di masyarakat dan membumi di tanah Indonesia. Hadirin yang berbahagia, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Tawaf TV yang telah berkenan meliput acara kegiatan PP BKMM dengan Ustazah milenial ini. Semoga ke depan terus bisa bekerja sama PP BKMM dengan Tawaf TV untuk meliput kegiatan-kegiatan PP BKMM. Hal yang lain, terima kasih Ibu Ustazah kita, Ketua Umum kita yang insya Allah akan memberikan tausiah
pada acara kita ini. Selanjutnya terkait dengan materi yang kita akan terima bersama, kemuliaan atau kita menanti keindahan Lailatul Qadar bisa kita dapatkan, karena Lailatul Qadar adalah lebih indah dari 1000 bulan. Apapun yang kita kerjakan pada hari itu, kita seolah-olah melakukannya setiap hari selama 84 tahun. Jika kita membaca Al-Quran, apalagi khotmil Quran secara bersama-sama, insya Allah seperti kita menghatamkan Al-Quran setiap hari selama 84 tahun. Semoga bisa ya Bu ya. Apapun yang kita laksanakan, bersedekah, seolah-olah kita selalu bersedekah setiap hari selama 84 tahun, maka kita sangat menanti datangnya Lailatul Qadar, karena kita akan menantikan hikmah berkah lebih indah daripada 1000 bulan. Untuk itu, jika ada kesalahan dalam pelaksanaan ini, kami mengucapkan mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita dengarkan tausiah yang nanti akan disampaikan oleh guru kita sekalian, Al-Mukarramah Ibunda Ibu Dr. Hajah Nurdiati Akma MSI, dengan tema menyambut Lailatul Qadar. Mari sama-sama kita dengarkan. Kepada Ibunda, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para ustazah semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayamin summastawa 'alal arsy. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul a'la wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasuluh as-shadiqul awfa. Tidak ada kata yang pantas selain puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih diberinya dua nikmat yang sangat besar, tidak ada bandingannya. Dua nikmat yang sangat tinggi tak ternilai harganya, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Kita terus berdoa mudah-mudahan kedua nikmat ini akan terus setia mendampingi sampai akhir hidup kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang pada Nanda calon ustazah milenial dan juga ustazah milenial yang baru menyelesaikan pendidikannya kemarin, tentu akan meningkat pada level 2. Kemudian semuanya kami harapkan yang ustazah tangguh juga masuk lagi ke dalam level 2. Kenapa? Karena kita perlu menambah ilmu. Tidak ada yang berhenti menimba ilmu. Ilmu itu tidak akan pernah habis. Seberapapun kita cari, dia akan terus. Alhamdulillah ada kabar gembira bahwa Bapak kita Pak Komjen Purnawirawan Pak Safrudin telah menunjuk 3 orang dari para ustazah milenial untuk, kata beliau, siap menjadi kadernya Ibu Nurdiati Akmah. Dan beliau akan membiayai kuliahnya sampai selesai. Ya, yaitu Ananda, siapa tuh? Afifah. Berdiri Afifah. Kemudian Ananda Sopi. Kemudian Ida. Ya, 3 orang ini diharapkan siap untuk menjadi kader BKMM, karena diharapkan BKMM ini tidak boleh berhenti, harus sepanjang masa. Namanya Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid, adanya di masjid, mainannya di masjid. Dan ingat, tidak ada ustazah yang boleh mencari upah di situ. Seluruh nabi-nabi mengajarkan pada kita, surat Asy-Syu'ara ayat 26, ingat, mereka tidak menerima upah. Kami tidak mas as'alukum ajran in ajri ala rabbil alamin.
Upahku sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita cari upah ya cuma dapat segitu aja. Ya. Nah, malam ini kita akan bicarakan tentang malam qadar. Sekarang udah berapa Ramadan ini? 20 Ramadan ya. Orang bertanya, kapan sih malam qadar itu? Beberapa hadis mengatakan, katanya Nabi tidak menyebutkan kapan. Tapi Nabi suruh cari aja dari tanggal 1 sampai tanggal 29 atau 30. Lalu ada yang lagi bilang, ada lagi yang bilang nanti tanggal-tanggal ganjil. Tapi banyak sekali yang mengatakan 10 hari terakhir. Wal fajri walayalin asr. Perhatikan malam yang 10 berarti malam terakhir di surat Al-Fajr. Walayalin asr. Perhatikan hari yang 10 itu. Tadi yang dibaca oleh Ananda Afifah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah turunkan dia pada malam qadar. Pada malam qadar dia itu apa? Sesuatu yang indah. Inna anzalnahu. Di sini adalah dia. Siapa dianya? Bukan dianya siapa? Sesuatu kemuliaan yang ada pada malam qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apa itu malam qadar? Lailatul qadri khairum, lebih baik dari 1000 bulan. Tahu nggak kisahnya kenapa kok turun ayat ini? Tatkala Nabi menceritakan tentang Bani Israel, di zaman Nabi Musa ada seorang nabi yang bernama Nabi Hazekil. Orang Kristen menyebutnya Ezekiel. Ada di Kristen juga, di Injilnya ada Ezekiel. Nabi Hazekil ini adalah nabi yang kerjanya 1000 bulan siang dia berjuang, berjihad, melawan musuh-musuh, dia menyiarkan agama, dia menebarkan agama, kerjanya ibadah. Siang ini kerjanya adalah berjihad, melawan musuh-musuh. Tapi malam harinya dia kerja untuk ibadah. Dia tahajud, dia baca Quran, dia sedekah, segalanya. Jadi siang dia berjihad, malamnya dia berjihad untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1000 bulan. Lalu para sahabat bilang, ya Rasulullah, bagaimana kami bisa dapat 1000 bulan? Sementara umur kita kan semakin lama semakin pendek. Nabi kita Muhammad SAW wafatnya umur berapa? 63, nggak nyampe 80. Bagaimana mungkin kami bisa meniru Nabi Hazekil itu? Kita umur kita nggak sampai segitu. Lalu turunlah ayat ini. Menggantikan yang dikerjakan oleh Nabi Hazekil, maka turunlah ayat ini. Yaitu Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Sayang sekali kalau malam qadar itu kita malah berantem. Malah kita tidak ada di masjid atau tidak ada di sajadah, tidak ada di depan Al-Quran, tidak dengan salat, tidak sedang zikir. Yang paling baik adalah kenapa malam qadar itu? Malam qadar itu malam kemuliaan. Di dalam surat Ad-Dukhan yang tadi dibacakan bahwasanya inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Malam yang mubarak yang penuh dengan keberkahan. Inna kunna munzirin. Sesungguhnya Allah menjadi peringatan pada kita. Kita harus menjadi basyirah wa nazir. Menjadi pemberi peringatan kabar gembira, juga memberi peringatan kabar pertakut. Harus ada. Kabar gembira silakan supaya orang bergembira untuk beribadah. Kemarin saya mendapat cerita seorang direktur klinik. Bulan yang lalu Bu, saya bawa bapak-bapak ketua masjid, 3 orang satu masjid, ada 30 masjid, saya bayarin, saya ajak ke Jogokarian, Masjid Jogokarian. Ternyata apa yang dilakukan di situ? Di Jogokarian itu 1 hari Ramadan ini 15.000 orang yang buka puasa. Semuanya dikasih makan. Dan kemudian apa yang terjadi? Setiap ada uang di kas itu tidak seperti kita di Jakarta. Ya, kalau di Jakarta setiap malam tarawih saldo kas kita berjumlah 7 juta sekian. Kalau dia enggak, saldo kas kita 0.
Kenapa? Ada langsung dibagikan. Ada orang sakit jantung butuh bayarin. Ada orang punya hutang dikejar-kejar oleh rentenir, dibayar. Semua diselesaikan karena masjid itu gunanya untuk menyelesaikan persoalan umat. Nah, kembali pada malam qadar. Khairum min alfi syahrin. Lebih baik dari 1000 bulan. Ada nggak yang sudah umur 80 tahun sekarang? Mungkin saya paling tua ya, saya 73 tahun. 73 tahun mau dapat 80 itu berapa tahun? 7 tahun lagi. Atau masih ada umur apa enggak? Yang kita tahu adalah khairum min alfi syahrin. Kalau kita tidak tahu umur kita kapan wafatnya, cari malam qadar. Dari mulai nanti malam. Carinya gimana? Nah, ada tips yang harus kita perhatikan. Malam qadar itu tanzilul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin. Turun para malaikat-malaikat dan roh. Roh ini roh kudus, roh amin. Dia adalah malaikat Jibril, pemimpin dari seluruh malaikat-malaikat. Dia turun ke bumi, mau masuk ke rumah kita, akan terhalang kalau di dalam rumah kita ada barang-barang maksiat. Apa itu? Minuman keras, alat judi, pokoknya barang-barang maksiat yang bisa membuat orang menjadi malaikat tidak akan masuk. Jadi jangan kita bingung, kok malaikatnya nggak pernah dapat sih malam qadar, yang gimana sih? Ada yang bilang malam qadar itu nanti kalau tiba-tiba terdengar air netes. Ada terdengar kelihatan pohon nunduk, itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Yang jelas adalah sambut malam qadar, bersihkan rumah kita. Bersihkan, dan yang akan menyebabkan malaikat tidak masuk ke rumah kita hindarkan. Kita buang dulu, kita simpan di tempat lain. Apa misalnya? Tadi ada pot kembang tapi bekas minuman keras. Kan keren pajangan. Keren banget, sayang banget, tapi bekas minuman keras. Nah, ini juga daripada kita berkata-kata, ini jangan-jangan gara-gara dia nih. Nah, daripada hati kita berkata-kata, kita pinggirin dulu. Entah taruh di mana. Semuanya kita bersihkan. Kenapa? Karena akan turun malaikat. Malaikatnya ribuan, jutaan. Yang malaikat yang kerjanya sekarang sujud saja ada. Yang kerjanya ruku saja ada. Yang kerjanya tahiyat aja ada. Tapi di luar mereka semua turun ada jutaan malaikat. Jadi jangan bingung, malaikat kok nggak mampir, apa nggak cukup kali malaikatnya? Enggak. Cukup malaikat, berapapun manusia yang ada, berapa miliar di dunia ini ada manusia, malaikat cukup untuk masuk ke rumah-rumah kita. Jadi itu sebabnya kalau hatta sampai hari datangnya fajar, matlail fajar, sampai terbitnya fajar. Jadi kita jaga. Kalau sekarang ini kita selesai buka puasa, baca Quran, kemudian kita lanjutkan dengan taraweh, lanjutkan dengan zikir-zikir, dan tolong pesan saya, zikir kita tambah dengan 1000 kali Rabbana afrik alaina sobran wasabit akdamana wansurna alal qaumil kafirin. Udah dibaca belum surat Al-Baqarah ayat 250? Kisah Talut dengan Jalut. Tentara Talut enggak dengerin omongan pemimpinnya. Nanti kalau kamu ketemu dengan sungai, kita udah berhari-hari kepanasan di perjalanan menjelang perang, jangan ada yang berendam, jangan ada yang minum banyak-banyak. Tapi namanya manusia, pas lihat air jernih, ada yang nyembur ke dalam, minum banyak-banyak. Yang nurut apa kata pemimpinnya cuma sedikit. Tatkala suruh keluar, berangkat lagi kita menuju musuh yang sudah menunggu di pinggir jalan sana. Ternyata mereka tidak bisa lagi jalan. Tapi apa yang terjadi? Yang ikut perintah pemimpinnya, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Berapa banyak yang sedikit tapi kuat imannya, istiqomahnya, dia bisa mengalahkan yang banyak. Dan membaca Rabbana afrik alaina sobran wasabit akdamana wansurna alal qaumil kafirin. Tolong satu hari 1000 aja. Apakah antara maghrib dengan isya ataukah menjelang taraweh, lakukan itu semuanya. Nah, apalagi malam qadar. Ini doa ini untuk apa? Negeri kita ini sekarang tidak aman, anak-anakku sekalian. Kita merasakan
kesulitan ini, kesulitan itu, orang miskin banyak. Masya Allah, katanya Tebet itu tempatnya orang kaya, tapi kalau malam saya lihat banyak yang tidur di pinggir jalan. Ada yang narik-narik sampah dengan tongkat besinya, mengais-ngais mencari untuk makan anak istrinya. Ini yang disebut orang kaya. Dan ini negara kita negara kaya, tapi masih ada yang seperti itu. Oleh karena itu kita minta pada Allah, kalau ada kezaliman, ada ketimpangan di dalam negeri ini, ada sesuatu yang tidak pas, kita minta pada Allah untuk Allah hindarkan itu semua. Hapuskan itu semua. Sebagaimana tentara Talut melawan tentara Jalut. Dengan doa kita, karena kita tidak bisa berbuat. Kita tidak punya kekuasaan dan tidak punya kemampuan. Kemudian katakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu carinya kapan? Para hadis macam-macam. Bukhari mengatakan bahwasanya bisa, yaitu pada 10 hari terakhir. Tapi ada lagi yang mengatakan sebetulnya malam Qadar itu cuma sekali, yaitu pada waktu Nabi menerima Al-Quran di Gua Hira tanggal 17 Ramadan. Yang sekarang ini kita memperingatinya. Termasuk ayahnya Buya Hamka juga bilang begitu. Itu dulu terjadinya. Tapi sekarang ini kita memperingatinya. Namun dalam memperingatinya itu kita mendapatkan keistimewaan yang disampaikan di dalam surat Al-Qadar tadi. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan malam Qadar. Apa yang kita lakukan malam Qadar itu zikir yang banyak. Asmaul Husna dibaca. Yang meminta pada Allah sesuai dengan Asmaul Husnanya Nabi. Allah namanya Rahim, kita minta Allah kasih sayang kita. Allah para penyembuh, Allah minta sembuhkan keluarga kita yang sakit. Allah Maha Kuasa, kita minta untuk jadi penguasa. Penguasa yang bukan terjajah. Kita minta Allah Maha Kuat, kita minta kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak-anakku sekalian, para ustazah, ini insya Allah kita akan mulai nanti habis lebaran dan masih terbuka kesempatan. Ibu-ibu saya dari majelis taklim di belakang dewan masjid sama yang di depan. Kalau yang di depan katanya apa namanya tadi? Berlan. Kalau yang di belakang namanya Berlin. Ya, pokoknya ada daerah belakang, ada daerah depan kita. Kita harapkan untuk tetap hadir dalam pengajian-pengajian yang kita akan selalu adakan nanti insya Allah setiap hari Jumat. Oleh karena itu kehadiran gedung Dewan Masjid ini hendaknya bisa dinikmati oleh masyarakat di sekitar sini. Nah kemudian ibu-ibu sekalian, saya yakin ibu-ibu tidak ada yang lepas sholat. Kalau sudah sholat tarawih malamnya masih tahajud nggak? Terus tetap tahajud. Dan kemudian ibu-ibu apakah sudah hafal surat sajadah? Nah, coba dihafalkan surat sajadah ya. Cuma 30 ayat dan itu bagus sekali. Ada waktunya kita sujud. Innama yu'minuna alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sesungguhnya orang yang beriman itu apabila diingatkan nama-nama Allah, apabila diingatkan kekuatan Allah, dia tidak sombong, dia langsung tersungkur sujud, menyatakan dirinya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihauli tabarakallahu bi ahsanil khaliqin. Dia besarkan Allah. Jadi orang yang suka baca surat sajadah adalah orang yang tidak sombong. Dan itu sering-sering setiap malam kalau bisa kita baca itu. Bagaimana cara menghafalnya? Gampang, 5 ayat 5 ayat. Kan 8 rakaat tarawih. Rakaat pertamanya 5 ayat. Alif lam mim tanzilul kitabil la raiba fihi mir rabbil alamin am yaquluna iftarahu 5 ayat. Nanti ayat ke-6 yudabiru dan seterusnya. 5 ayat 5 ayat 5 ayat ternyata bisa selesai. Nah, semuanya ini adalah untuk menambahkan keimanan kita. Disebut oleh Allah malam kemuliaan. Kenapa kemuliaan? Kepribadian kemanusiaan kita diakui oleh Allah fi amrin. Kan tanazzalul malaikatu wa ruh fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin. Bawa perintah. Apa itu perintah? Quran. Jadi malam Qadar itu, turunnya Al-Quran itu 23 tahun. 13 tahun di Madinah,
10 tahun di Mekah. Jadi berarti setiap 17 Ramadan setiap tahun Nabi mendapatkan turunnya Quran lagi. Ya, jadi diceritakan di dalam tafsir itu bahwa malam Qadar yang Nabi alami itu bukan cuma sekali waktu surat Iqra turun, tapi setiap tahun bertambah lagi. Jadi ada jangka jeda waktu supaya Nabi menghafal dan mengamalkannya. Jadi ibu-ibu sekalian, Nabi sudah mencontohkan. Setiap membaca ayat diamalkan. Membaca ayat diamalkan. Oleh karena itu kita sebagai ustazah, yuk kita amalkan ayat-ayat yang sudah kita baca. Minimal Al-Ma'un. Ya, ini kesempatan bulan Ramadan ini. Pekerjaan sunat pahalanya sama dengan wajib. Oleh karena itu yang tadi Ibu Ummu Kalsum juga katakan, kita nyumbang 1.000 jadinya 84.000. Kita nyumbang 1 juta jadinya 84 juta. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 1.000 kali. Kapan waktunya? Pokoknya tiap malam menjelang 10 terakhir. Layalin asyr. Demikian ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan nanti ada yang mau bertanya, akan kita dalami kajian ini bersama-sama dengan tanya jawab. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah yang sudah disampaikan oleh guru kita. Barangkali dari penjelasan beliau tadi ada pertanyaan yang timbul dari batin ibu-ibu hadirat sekalian yang hadir di sini. Barangkali ada, silakan 2 dulu ya Bu ya. Kita persilakan 2 orang dulu penanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muriani dari Jakarta Pusat. Izin Ustazah ingin menanyakan tentang kajian tema malam ini, yaitu tentang malam Lailatul Qadar. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah ciri malam Lailatul Qadar itu dari suasana dan keadaan. Lalu apa tanda ciri-ciri orang yang sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan apakah seseorang dapat mengetahui bahwa dia mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan jarak atau berapa lama malam Lailatul Qadar itu terjadi tepatnya, Bunda? Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan malam Lailatul Qadar yang tadi Bunda bilang, ada hal-hal yang mencegah malaikat masuk ke dalam rumah kita ya Bun, pada saat malam Lailatul Qadar. Nah, di sini saya ingin bertanya, bagaimana ketika ada orang yang sedang berhubungan suami istri pada malam pada malam-malam 10 malam terakhir itu Bunda, karena saya juga pernah mendengar ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi pada saat malam Lailatul Qadar itu keluar dari rumah menuju masjid meninggalkan istrinya. Nah, apakah itu juga termasuk malaikat, mencegah malaikat masuk ke dalam rumah kita ketika kita berhubungan suami istri? Tuh. Cuma ini Bunda, mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, 2 pertanyaan dulu untuk termin pertama, karena nanti kita akan mengkondisikan waktunya ya Bu, mohon maaf. Bunda silahkan dijawab dari 2 pertanyaan ini. Ya, saya coba jawab ya. Satu dari Mariani ya, Jakarta Pusat. Ini Ustazah milenial yang baru atau yang lama? Baru ya? Calon. Selamat datang ya Mariani, bagus sekali pertanyaannya. Apa sih tanda-tandanya anginnya diem, apa anginnya sedikit, apa hujannya dikit, apa tidak ada dijelaskan tanda-tandanya ya. Tanda-tandanya nggak ada, cuma ada perasaan kita saja. Merasakan kita kok bisa nggak tidur semalaman. Kita merasa nyaman tatkala kita berdoa. Kita merasa nyaman tatkala kita berzikir. Kita merasa nyaman tatkala kita sholat. Padahal biasanya kita sholat itu pengen cepet-cepet karena udah keburu capek.
ya. Nah, oleh karena itu di dalam hadis-hadis tidak ada disebut. Tadi dibilang kan ada yang bilang nanti waktu ada pohon kayaknya redup itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya. Jadi tidak ada dalam hadis yang menjelaskan tanda-tanda, tapi yang bisa merasakan adalah diri kita masing-masing. Dan kapan kita tahunya kita dapat malam qadar? Ya nanti setelah selesai berapa tahun mungkin tiba-tiba kok saya dapat ini ya. Oh mungkin ini malam qadar saya dapat. Sesuatu yang kita tidak sangka-sangka kita kok dapat. Yang kita ingin-inginkan yang tidak mungkin tercapai kok tiba-tiba dapat. Mungkin itu adalah salah satu perolehan karena kita berdoa pada malam Lailatul Qadar. Termasuk saudara sekalian, saya pernah sampaikan ada ibu-ibu jamaah saya pergi ke Mekah berdoa di sana pengen punya anak karena anaknya sudah SMA, yang satu sudah SD, jadi kepengen punya anak kedua. Kedua-duanya dapat hamil, yang satu sampai melahirkan selamat, tapi yang satu masya Allah keguguran. Karena keguguran ya digugurkan oleh dokter, dikiret. Setelah dikiret pulang ke rumah istirahat seminggu, disuruh kembali lagi. Apa yang terjadi? Setelah dikiret seminggu kembali lagi ke dokter, dokter melihat anaknya masih ada. Apakah ini yang namanya malam qadar? Fi qararin makin, anak itu ada di satu tempat tersembunyi. Spesialis ahli kedokteran tidak mampu mendeteksi. Jadi apa yang dia kiret itu tadi? Dikiret bersih, setelah bersih kan bermalam cuma semalam, besoknya pulang, seminggu kemudian harus balik lagi ternyata anaknya masih ada. Lahir sehat, sekarang jadi dokter dan kemarin baru menikah. Saya bilang ya Allah kamu udah dianggap nggak ada, tahu-tahu sekarang anaknya cakep, ganteng lagi. Nah mungkin nggak ini malam qadar? Ya bisa saja, yang bisa merasakan adalah diri masing-masing. Karena memang kepengen banget punya anak. Udah nangis karena dikiret, mana nggak nangis. Teman saya kok selamat tuh anaknya bu. Jangan, ini mungkin yang terbaik dari Allah. Saya cuma bisa menasihati seperti itu. Kalau mengasih nasihat paling gampang ya. Tapi yang ngerasainnya susah banget. Pasti dia nangis. Malam-malam nggak bisa tidur, nangis terus. Apalagi terbayang temannya kok bisa melahirkan. Nah jadi ini malam qadar. Kemudian yang kedua tadi apa tadi? Ya kalau lagi hubungan seks. Yang berhubungan intim pada saat malam Lailatul Qadar. Apakah itu malaikat jadi balik lagi bun? Karena ngelihat dia lagi pada begitu. Nah, ibu sekalian, puasa itu menahan hawa nafsu. Hawa nafsu itu yaitu makan. Adanya di mana nafsu makan? Di mulut, di perut. Di mulut, di perut. Ya. Kemudian menahan nafsu apa lagi? Nafsu seks. Adanya di mana? Di bawah perut. Menahan hawa nafsu apa lagi? Mulut, marah, ngomel. Jadi dari atas ke bawah. Dan boleh berhubungan pada malam hari. Tapi untuk malam qadar enggak ada penjelasan dilarang. Tapi harus diingat, ya. Harus diingat. Aman, Bu. Harus diingat, sekalipun berhubungan tetap harus ada pakaian. Tidak boleh bulat. Ya. Rambu-rambunya dijaga Bu ya Bun? Ada rambu-rambunya ya. Dan itu tidak dalam pertontonan. Jadi karena ini adalah sebuah rahasia. Yang penting itu adalah kalau bisa ya jangan, kan malaikat turunnya dari kapan tadi? Tanzilul malaikatu wa ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, cari deh waktunya. Ya. Sampai turun fajar berarti ada jedanya ya Bun ya. Jeda, ya. Jadi buru-buru mandi, cepet lanjut zikir yang lain gitu ya Bun. Ya, kan tidak sepanjang malam. Nah, ya, tidak sepanjang malam, paling 1-2 jam. Jadi oleh karena itu kan sama dengan makan lah ya. Ya. Makan, minum, apa yang kita senangi. Itu ya Ananda ya. Ya, silakan. Jadi karena itu mah kebutuhan biologis Bun ya. Dan juga termasuk ibadah ya Bun ya. Cuman ibadah dalam bentuk lain. Jadi setelah selesai segera selesaikan, segera mandi dan lanjut dengan ibadah-ibadah yang lain. Bunda masih
Dibuka. Baik, selanjutnya termin kedua, 2 pertanyaan sebelum kita baca doa Allahumma lakasumtu. Bunda yang di belakang, silahkan berdiri. Terima kasih Ibu Moderator. Maaf ini telat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Bu Ustazah. Jadi di 10 malam terakhir ini banyak ibu-ibu enggak alasan mau itikaf. Mau itikaf ke masjid. Masjidnya misalnya dari Tangerang tuh ke Istiqlal. Mereka bawa koper terus jadi 10 hari itu di masjid gitu. Apa itu mereka kan meninggalkan keluarga. Apa itu dibenarkan Bu Ustazah? Terima kasih. Dibenarkan kalau diizinkan oleh suami dan keluarganya, ya. Tapi perempuan kan sebetulnya paling baik sholatnya di rumah, sholat sunat ya. Iktikaf ini bukan wajib, ya, ibadah sunnah, ya. Ibadah sunnah tentu paling baik ya iktikaf di rumah. Ya, iktikaf di rumah kan makanya tiap rumah bikin musola. Saya pernah ke rumah orang kaya, giliran saya numpang sholat ditaruh di belakang lagi. Terus mukenanya dikasih yang udah hitam di sini. Ya Allah, saya bilang ini bagaimana caranya? Rumahnya keren banget di depan, mobilnya berjejer banyak. Masuk ke ruang tamu, masuk ke ruang tengah, wih keren-keren semuanya pajangan. Ditaruh sholatnya di belakang. Ya Allah, saya bilang ini saya sholat tapi kagak ya. Ya akhirnya saya pakai mukenanya saya balik, yang bawahnya saya naikin ke atas. Hitam, udah hitam begini. Kan kita pakai jilbab begini kan belum lama ya. Dulu kan masih yang begini-begini nih. Ya sekarang ada banyak yang model begini. Nah jadi artinya tiap rumah kita bikinlah musola. Ada musola. Jangan rumah aja dikerenin. Tatkala saya ngomong kayak begini, direktur utama kantor suami saya langsung bikin musola keren banget. Pakai ukir-ukiran, pakai segala macam. Kenapa? Kita lagi punya duit, kenapa kita nggak bikin buat nyenengin kita? Kita salat tahajud di situ enak, nyaman, pakai AC-nya, pakai apa? Ya, kita bikin senyaman mungkin, karpetnya tebal nggak apa-apa. Giliran sujud mendem, nggak bisa bangun, langsung tidur. Nah, artinya menyenangkan diri kita dalam beribadah. Oke? Nah, jadi kalau ditanya seperti itu jawabannya. Ya, makasih. Kalau ditanya boleh atau tidak berarti bisa boleh bisa tidak ya Bun Iya. ya. Kalau di rumahnya sendiri nggak punya suami, Mendingan pergi. anaknya juga pergi, mendingan itikaf ya Bun. Iya. Jadi bisa boleh bisa tidak boleh. Tapi Tergantung. kalau di rumahnya ada suaminya, anaknya rencem, ada 3 orang, ya mendingan ngurus anak sama ngurus suami. Satu lagi ya Bunda ya. Iya boleh. Satu lagi yang terakhir mungkin. Bu Haji. Bu Haji dari mana? Ini adalah anggota Ustazah Milenial. Padahal umurnya udah kolonial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menyimak pembinaan ceramah Bunda, di dalam rumah tidak boleh ada patung dan sebagainya, barang-barang haram. Dan juga saya pernah ngaji di salah satu majelis, beliau memang membuka taklim setiap seminggu sekali, banyak jamaahnya, tapi rumahnya penuh banget dengan barang-barang seperti itu Bunda. Ada patung-patung, terus juga pajangan-pajangan yang Bunda tadi bilang bekas, botol-botol yang haram gitu, barang-barang antik. Makanya saya udah bilang itu kok seperti itu, biar orang koleksi, dia bilangnya begitu. Tapi setiap seminggu sekali selalu ada pengajian. Mohon penjelasannya dari Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa malaikat masuk? Ya, kalau itu ustazah punya ilmunya kali ya. Jadi ilmunya agak beda dikit nggak apa-apa. Nah, tapi kalau kita bilang itu nanti kita jadi murid gimana ya? Nah, artinya selama dia tidak menyuruh ibu buat seperti itu, ya udah lakum dinukum waliyadin. Karena itu orang punya
mungkin punya alasan. Kalau saya katakan tadi adalah untuk kehati-hatian kita. Untuk kehati-hatian kita, mbok yao yang begitu-begitu titip dulu deh di rumah orang kafirun. Dia kan nggak ngarepin malam kadar, titip ya Run, kafirun kan, Run. Titip Run di rumah kamu nih, ntar kalau udah selesai malam kadar aku ambil lagi. Nah, kan bisa begitu. Untuk kehati-hatian saking kepengen dapat malam kadar. Kepengen gak sih dapat malam kadar? Pengen banget. Apalagi banyak cita-cita, wah pengen begini, pengen begini. Asal jangan pengen kawin lagi. Udah punya suami ya. Nah jadi ibu-ibu sekalian, carilah malam kadar dengan cara yang baik. Kalau bisa 10 terakhir ini 1 malam 1 juz. Jadi malam terakhirnya 30 juz. Bisa gak sih bikin 1 juz? Jangan ibu bagi-bagi, anaknya 30. Juz 1, juz 2, juz 3. Baca bareng, khatam. Masuk akal gak? Jangan dong, itu namanya bohong ya. Kalau bisa kita masing-masing 1 malam 1 juz, masing-masing 1 juz bareng yuk. Besok 2 juz, besok juz 3, juz 4, juz 30 khatam gitu ya. Jadi kita pakai logika. Baik, Ibu hadirat sekalian, demikian tanya jawab yang bisa kita lakukan pada hari ini, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan iftar jama'i. Sebelum azan maghrib berkumandang, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan doa dari Bunda Hajah Nurdiati Akma sekaligus menutup acara ini. Kepada Bunda Nurdiati dipersilahkan, dan saya Wati Setiawati sebagai pembawa acara. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati ya hadirin sekalian. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.